Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Biarlah kami Tuhan mau terus rindu untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Biarlah kami mau terus dituntun oleh firman-Mu agar jalan-jalan hidup kami seturut dan sepadan dengan apa yang Tuhan mau. Berbicara bagi kami pagi ini, nyatakan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Kami membuka hati kami, pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara yang terkasih. Kita bersyukur ya. Kita masih diberi waktu hari ini untuk bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya setiap kita pagi hari ini datang dengan kerinduan, dengan harapan bahwa Tuhan akan memberkati kita dan firman-Nya akan memberikan kita kekuatan. Iya, firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-10. Bisa dikatakan begini, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran-pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Korintus, dia bilang begini saudara, ya memang kami masih ada di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Kita semua masih ada di dunia, bahkan sampai hari ini. Rasul Paulus pernah berkata, terlebih suka aku menanggalkan tubuhku ini, terlebih suka aku menanggalkan tubuhku, kemahku ini, supaya aku bisa menetap kepada Tuhan. Makanya dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati itu untung karena aku ketemu Tuhan. Rasul Paulus bilang, kalau disuruh memilih, aku lebih memilih menanggalkan tubuh ini dan kembali kepada Tuhan. Tetapi dia tidak bisa menghindari bahwa dia masih ada di dunia. Kita pun saudara, mungkin kita masih banyak menghadapi masalah, tekanan, dan tidak sedikit orang bilang, Tuhan lebih baik saya mati Tuhan, lebih baik saya itu dipanggil Tuhan lah, saya sudah menyerah dengan keadaan saya, rasanya tidak mungkin apa yang saya alami ini begitu berat, terlalu berat. Ada begitu banyak orang yang sudah diambang angkat tangan atau menyerah. Ya, tetapi mari kita menyadari, Rasul Paulus bilang memang kami masih hidup di dunia. Kata memang kami masih hidup di dunia itu artinya apa ya? Ya berarti ada banyak hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan keinginan Rasul Paulus, yang tidak sesuai keinginan kita, karena memang kita masih ada di dunia. Ada banyak orang berkata, kenapa ya Bu, selama kita ada di dunia ini kok banyak masalah? Ya namanya saja dunia saudara. Kalau kita ada masalah di dunia berarti kita masih hidup. Kalau sudah nggak ada masalah ya berarti kita sudah mati. Orang hidup di dunia pasti ada masalah. Ya memang kami masih ada di dunia, kata Rasul Paulus. Berarti memang kami menghadapi masalah, tekanan, pencobaan. Tetapi di sana yang menarik dia bilang apa? Ya memang kami hidup di dunia tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ini menarik saudara. Orang percaya kepada Kristus, kita harus tahu memang kita ada di dunia, tetapi perjuangan kita bukanlah perjuangan secara duniawi. Dengar baik-baik, kita ada di dunia, tetapi tujuan kita yang sesungguhnya bukanlah dunia ini, tetapi ada sebuah tujuan kekekalan. Makanya cara berjuang pun kita harus berbeda dengan orang dunia. Ya, hukum Tuhan dan hukum dunia itu selalu bertentangan. Contoh, hukum Tuhan berkata, kalau engkau ingin diberkati, maka engkau harus menabur ya sebanyak-banyaknya supaya engkau menuai juga. Hukum dunia bilang kalau engkau ingin diberkati, ingin kaya, ya tabung sebanyak-banyaknya, jangan keluar-keluar. Perjuangan kita itu bukan perjuangan duniawi. Kalau orang dunia dibuat jahat, orang dunia difitnah, oh dia akan balas saudara.
Ya kalau perlu sampai tuntut-menuntut di polisi. Kenapa saya tidak terima? Tapi kita yang hidup di dunia, kita anak-anak Tuhan, memang kita masih hidup di dunia. Tetapi perjuangan kita harus berbeda dengan orang dunia. Bahkan ketika kita difitnah, kita rela melepaskan pengampunan. Ketika kita disakiti, kita rela mengampuni. Itu namanya perjuangan yang benar. Kalau Anda sebagai orang Kristen tinggal di dunia, Anda berjuang secara duniawi, memakai cara-cara kotor di dalam pekerjaanmu. Orang dunia lakukan begini, kita juga lakukan begini. Saya selalu berkata, saudara, kepada para banyak pengusaha, buat apa engkau dapat uang banyak kalau dengan cara-cara kotor engkau berjuang? Buat apa? Ingat loh, seberapapun kekayaan yang kau miliki, orang itu makan cuma sehari 3 kali. Buat apa kita punya uang kalau kita nggak berkenan sama Tuhan? Yesus bilang, untuk apa engkau peroleh dunia dan segala isinya, tapi engkau kehilangan nyawamu. Jangan berjuang secara duniawi, jangan pakai cara-cara kotor. Mau naik harus jatuhkan orang lain. Mau naik menjegal kanan kiri, memfitnah kanan kiri. Mau mendapatkan keuntungan, bahkan ada yang rela membunuh untuk mendapatkan uang. Saudara, kalau tujuan hidup kita hanya uang, uang, dan uang, maka ingat, kebinasaanlah yang akan kita terima. Memang kita masih hidup di dunia, tapi perjuangan kita bukan perjuangan duniawi. Ya, jangan menghalalkan segala cara. Jangan ikut-ikut dengan cara dunia yang kotor ini. Mari kita pakai sistem kerajaan Allah. Mari kita mulai mengalir bersama dengan Tuhan. Mari kita mulai melakukan kehendak Tuhan. Rasul Paulus bilang, memang kami hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Anak Tuhan harus berjuang secara rohani. Ya, karena hukum Tuhan dan hukum dunia itu memang berbeda. Ayat 4, senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ya, perjuangan kita itu bukanlah perjuangan secara duniawi dengan memakai kekuatan sendiri. Perjuangan kita itu memakai kekuatan Tuhan. Kita berjuang secara rohani. Kita berjuang dengan caranya Tuhan. Ya, Rasul Paulus bilang, kami bukan pakai senjata duniawi. Kalau orang dunia memakai senjata duniawi untuk berjaga-jaga supaya hidupnya aman, tapi kita memakai senjata surgawi yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Senjata kita bisa membungkamkan iblis, membungkamkan setan. Bahkan dikatakan di sana apa? Senjata kita dapat meruntuhkan benteng-benteng. Benteng-benteng apa? Benteng-benteng keangkuhan, benteng-benteng ketakutan, benteng-benteng kekhawatiran, benteng-benteng ya kenajisan, benteng-benteng dosa apapun juga. Waktu engkau sungguh-sungguh berdiri dengan kuasa Allah, engkau sanggup menghancurkan benteng-benteng itu. Mulai hari ini perkatakan, aku hancurkan benteng ketakutan, aku hancurkan benteng kekhawatiran, aku hancurkan benteng kegagalan karena setan. Aku mau berjalan di dalam jalannya Tuhan, dan aku percaya maka Tuhan menyertai. Ingat, kuasa kita, senjata kita bukan senjata duniawi, tapi senjata surgawi yang diperlengkapi dengan kuasa Tuhan dari tempat yang maha tinggi. Ya, dia katakan di sana, saudara, ya, ayat yang kelima, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, dengan kuasa Tuhan kita bisa mematahkan setiap siasat-siasat orang jahat. Siasat di sini berbicara tentang rancangan. Ya, rancangan orang jahat untuk menjatuhkan kita. Kita bisa patahkan dalam nama Yesus. Bahkan rancangan jahat pun digagalkan ketika kita berjuang dengan senjata rohani. Ya, bahkan kita merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Ternyata dalam kehidupan orang-orang itu ada kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, yaitu kesombongan. Dia tuh menentang pengenalan akan Allah.
Ya, makanya banyak orang bilang, Bu, suami saya itu Kristen, Bu. Sudah pelayanan, Bu. Tapi kok enggak bertobat, enggak terima Tuhan. Kenapa? Karena ada kubu keangkuhan yang dibangun oleh kesombongan manusia. Ya, yang menentang akan pengenalan akan Allah secara pribadi. Padahal kita diselamatkan bukan karena kita punya karunia. Kita diselamatkan waktu kita ini mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi kita perlu menghancurkan, saudara. Hancurkan kepada anak-anakmu mungkin. Makanya mereka tidak mau terima Tuhan, tidak mau dengar khotbah. Itu ada kubu keangkuhan yang dibangun. Kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Kita perlu robohkan dalam nama Yesus. Saudara, kalau berdoa, saudara ucapkan, aku merobohkan jika ada di dalam keluargaku, atas suami, anak-anakku, istriku, siapapun. Kalau ada kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, itu kesombongan yang menentang akan pengenalan Allah, aku robohkan di dalam nama Yesus. Mari kita mulai terus berdoa, mari kita terus belajar percaya bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang besar. Ya, Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Ketika kita itu mau sungguh-sungguh berserah, Dia sanggup mengubah malam menjadi siang. Dia sanggup mengubah berkat menjadi beban, menjadi berkat. Waktu kita sungguh-sungguh datang kepada Dia, tetaplah berharap kepada Dia, tetaplah percaya kepadanya, saudara. Ya, sebab bagi Tuhan itu tidak ada perkara yang mustahil asal kita mau sungguh-sungguh berserah. Ya, mari kita terus percaya bahwa Dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Dia sanggup melakukan segala perkara. Biar kita mau katakan kepada Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang sanggup mengubah malam menjadi siang, beban menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Katakan saudara, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Lebih lagi katakan dengan iman, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah, Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kami tahu Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara waktu kami berjuang, bukan secara duniawi, tapi secara rohani. Kami mau terus bawa Tuhan hidup kami. Biarlah Bapa kami boleh berpikir sesuai dengan cara Tuhan berpikir. Biarlah kami melakukan sesuai dengan hukum-hukum Tuhan, bukan hukum dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjadikan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Bawa terus kami dalam perkenanan-Mu. Mungkin ada di antara kami yang hari-hari ini sedang mengalami proses penderitaan, masalah yang berat. Kami percaya Tuhan, waktu kami mau menjalani dengan sikap hati yang benar, maka semua itu mendatangkan kebaikan, mengajarkan kepada kami tentang nilai-nilai kebenaran. Terima kasih Bapa, kami mau menjalani hari ini dengan ucapan syukur. Apapun yang sedang kami alami, kami mau bilang Tuhan baik. Berkati setiap mereka yang bekerja, yang di rumah, di luar rumah, yang bersekolah di luar rumah, di dalam rumah. Tuhan jagai, lindungi, jauhkan dari segala kecelakaan. Biarlah Bapa, apa yang kami lakukan dalam tahun kami berhasil mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga setiap mereka yang berulang tahun hari ini. Kami percaya tangan Tuhan menyertai, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Roh takut akan Tuhan senantiasa dalam kehidupan, bahkan setiap pergumulan mereka Tuhan boleh menjadi jawaban. Berkati yang sakit hari-hari ini, biarlah kesembuhan jiwa terjadi dalam hidup kami, agar kami terus memuliakan nama Tuhan. Bapa, Engkau juga terus memberkati Tuhan untuk setiap mereka
yang terus ada dalam pergumulan yang berat, penyertaan Tuhan sempurna. Berikan kekuatan untuk menjalani dan keluar sebagai pemenang. Uji kami, proses kami, biar kami hanya mau berharap kepada Tuhan, bukan mengandalkan manusia Tuhan. Mari kita bawa dalam doa seluruh hidup kita. Kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.